Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sholaina fa'anzilan sakinatan alaina wasabbitul aqdama illa qaina innal ala qad baghaw alaina wa in aradu fitnatan abaina. Hamba-hamba Allah, bahwa kita masih membahas tentang yang ada kaitannya dengan ibadah kurban. Pada video sebelumnya sedang membahas tentang kesunahan dan adab-adab dalam penyembelihan hewan kurban. Lalu pada kesempatan ini di sini akan mencoba membahas tentang niat kurban. Sudah dibahas dalam kitab-kitab fikih mengenai niat-niat kurban, terutama dalam kitab I'anatul Talibin yang dipelajari di setiap pondok pesantren. Rasanya sangat lengkap tentang niat kurban itu. Nah, yang pertama, urgensi niat dalam kurban. Ibadah kurban itu sah jika disertai dengan niat. Karena kurban itu ibadah. Niat harus dilakukan di dalam hati. Dalam Sapina sudah sangat jelas, wa mahalluha al-qalbu wa talaffudu biha sunnah, kan begitu, bahwa niat itu adanya di dalam hati dan mengucapkannya itu adalah sunnah. Jadi tidak cukup niat itu hanya dengan ucapan lisan, ya kan? Mengucapkan niat dengan lisan hukumnya itu sunnah. Niat ini berfungsi untuk membedakan tujuan berkurban dengan tujuan yang lain, sepertinya akikah, hadiyu, atau penyembelihan yang lain-lainnya. Itu pentingnya niat untuk membedakan penyembelihan ini untuk apa. Kalau kurban niatnya kurban, kalau akikah niatnya akikah, dan seterusnya. Tanpa niat, berkurban atau penyembelihan hewan tidak mencukupi sebagai ibadah kurban kalau di situ tidak disertakan niat. Dengan niat seseorang dapat menentukan apakah ibadah kurban yang dilaksanakan termasuk kurban wajib atau kurban sunnah, itu pun karena ada niat. Ini niatnya kurban wajib, ini niatnya kurban sunnah. Itulah kenapa harus ada niat. Makanya tadi saya sebutkan di depan urgensinya tentang niat dalam ibadah kurban. Adapun segat niat, ya kalau bahasa Arabnya bisa nawaitul udhiyatal masnunata an nafsi lillahi ta'ala, atau nawaitul udhiyatal masnunata an fulan bin fulan, nawaitul udhiyatal mandurata an nafsi lillahi ta'ala. Seperti itu. Itu 88 niat. Niat saya berkurban sunnah untuk diri saya sendiri, atau niat saya berkurban sunnah untuk si Zaid, untuk si fulan, dan seterusnya. Atau kalau niat kurban nadar, niat saya berkurban nadar untuk diri saya sendiri. Seperti itu. Namun itu semua diungkapkannya di dalam hati. Wajibnya melafalkannya adalah sunnah. Lalu kapan waktunya niat itu? Waktu niat kurban tentu beda dengan niat-niat yang lainnya. Niat kurban dapat dilakukan sendiri oleh pemilik hewan. Pemilik hewan kurban. Namanya mudhohi. Mudhohi itu adalah orang yang hendak berkurban. Nah, kapan dia itu harus melaksanakan niat tersebut?
Yang pertama, waktu ia sendiri menyembelih hewan kurbannya. Kalau dia menyembelih kurban dengan sendirinya, maka ketika menyembelih itu dia niatkan di dalam hatinya. Yang kedua, waktu orang yang menjadi wakilnya menyembelih. Misalnya, dia berkurban tidak disembelih oleh dirinya sendiri, mewakilkan kepada orang lain. Nah, di saat wakil yang dipasrahi untuk menyembelih hewan kurban, pemilik hadir di situ melihat, ya kan, di dekat yang mau menyembelih, dan di situ dia meniatkan apa? Kurban. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, waktu ia menentukan atau ta'yin pada hewan yang akan dibuat ibadah kurban. Jadi ini mah jauh hari juga bisa. Sebelum hewan itu disembelih, artinya ketika dia menentukan satu ekor hewan atau beberapa ekor hewan yang akan dibuat, yang akan dijadikan hewan kurban, di situ dia bisa melafalkan niat di dalam hatinya, mengucapkan niat dalam hati atau dengan lisannya. Yang penting tadi kan di dalam hatinya. Yang keempat, waktu ia memilih atau menentukan hewan mana yang akan disembelih sebagai hewan kurban. Sementara ia pernah bernadar menyembelih kurban hewan kambing misalnya secara mutlak. Ta'yin alal udhiyati al-wajibah amma fi zimmah disebutnya ya. Itu. Misalnya ada orang yang nadar akan berkurban seekor kambing. Tapi saat nadar belum menentukan hewan yang mana. Maka niat berkurban dilakukan saat menentukan hewan yang dipilih untuk pelaksanaan nadar. Nah, karena tadi belum menentukan hewan yang mana, maka niat berkurban dilakukan saat menentukan hewan yang dipilih untuk pelaksanaan kurban. Seperti yang disampaikan di dalam kitab I'anatut Thalibin. Tadi sudah niat pada waktu dia menentukan hewan mana yang akan dijadikan hewan kurban. Nah, pada saat penyembelihan, orang yang kurban bisa mewakilkan niatnya kepada orang yang menyembelih. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa seekor hewan yang sudah diniati saat sebelum disembelih, tadi pada waktu menentukan hewannya, itu sah sebagai hewan kurban tanpa harus diniati kembali saat menyembelihnya. Jadi kalaupun tadi ada mewakilkan niat kepada yang menyembelih, karena memang tadi orang yang kurbannya itu, yang pemilik hewannya itu sudah niat pada waktu menentukan hewan yang akan dijadikan kurban. Lalu kapan niat itu tidak diperlukan lagi? Nah, kewajiban niat berkurban itu gugur jika seseorang bernadar kurban dengan menentukan hewan secara spesifik. Misalnya, seseorang berkata, jika saya lulus ujian, ini musim ujian sekolah nih ya, saya nadar berkurban dengan kambing saya ini. Nah, ditentukan. Jika kemudian orang tersebut lulus ujian, maka kambing yang telah ditentukan tersebut harus disembelih di hari-hari kurban. Jadi walaupun dia itu nadarnya 6 bulan lagi misalnya ke waktu Idul Adha, maka itu nanti disembelihnya pada waktu Idul Adha, artinya di hari-hari yang diperbolehkan menyembelih hewan kurban. Dan hewan yang sudah ditentukan sebagai hewan nadar kurban itu tidak perlu diniati lagi, baik oleh pemiliknya yang disebut mudhahi maupun oleh orang lain yang menyembelih hewan tersebut, yang mewakili menyembelihnya. Nah, jika hewan tersebut disembelih orang lain tanpa niat kurbannya, maka tetap itu sah, ya kan? Tetap itu sah. Nah, karena dia sudah niat pada waktu apa? Tadi nadar. Dalam kitab Hasyiah Bajuri penjelasan ini ya. Dalam kitab Hasyiah Bajuri pada juz kedua. Itu yang berkaitan dengan niat. Nah, mudah-mudahan yang ringkas ini manfaat, sengaja diringkas-ringkas dalam kitab Hasyiah Bajuri pada juz kedua. Itu yang berkaitan dengan niat.
Nah, mudah-mudahan yang ringkas ini manfaat. Wallahu a'lam bishawab.